Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersama-sama bersyukur untuk hari ini. Kita masih diberi kesempatan bersekutu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang Engkau berikan bagi kami. Dan kami bersyukur karena kami semua masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk sekolah, dan biarlah Roh Kudus menolong kami sehingga kami semakin diperlengkapi oleh Tuhan. Kami memohon Kau berkati dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, tema kita hari ini adalah buta tapi dicelikan. Buta tapi bisa melihat. Apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang dipahami walaupun mengalami kebutaan, kita akan melihatnya bersama-sama melalui pembacaan Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Ini tentang Saulus bertobat. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Demikian firman Tuhan diberikan kepada kita. Anak-anak sekalian dan saudara terkasih, kalau kita pernah nonton pertandingan tinju, kan ada orang berhadap-hadapan dulu begitu ya, lalu pasang foto gitu, berhadap-hadapan, mukanya rada-rada
rada sangar begitu, untuk menunjukkan bahwa dia berani, bahwa dia hebat, bahwa dia bisa melakukan yang terbaik dan pasti akan mengalahkan kamu. Itu banyak sekali di pertandingan tinju yang profesional dilakukan seperti itu. Ada keyakinan diri, cenderung arogan, ada iringan musik, ada sabuk dipasang di pinggangnya, dan juga bayaran yang cukup mahal. Tetapi ketika terjadi pertandingan dan dia kalah, ternyata yang dilakukan apa? Dia tidak langsung dengan kalah lalu waduh, rasa bangga dengan muka yang arogan. Enggak, dia akan keluar dari ring pertandingan sambil tertunduk, lalu kepalanya ditutup supaya orang-orang gak lihat lagi mukanya. Dia penuh dengan rasa malu keluar dari tempat pertandingan. Nah, keadaan seperti ini nih yang dialami oleh Rasul Paulus. Waktu itu namanya Saulus. Jadi sebelum penampakan Yesus kepada dirinya, dia pergi ke Damsyik dengan hati yang dikatakan berkobar-kobar untuk menganiaya orang-orang Kristen. Dan dengan kekuasaan dari imam besar dan kekuatan yang diberikan kepadanya, dia ingin menghabisi orang Kristen. Jadi dia sangat percaya diri. Gimana lagi nggak percaya diri? Imam besar mendukung dia. Dia mendapatkan pengawalan. Dia dapat pasukan kecil begitu. Dia juga dapat surat izin untuk menganiaya, surat izin untuk menangkap. Jadi dia punya kekuasaan dan kekuatan yang luar biasa. Jadi dia sangat bangga, dia percaya diri, kemana-mana dia akan aman, kemana-mana dia bisa lakukan sekehendak hatinya. Dia merasa bahwa dia adalah orang yang sangat-sangat luar biasa karena punya kekuasaan yang luar biasa juga. Jadi dia sangat percaya diri, dia menuju ke Damsyik. Tetapi keadaan tiba-tiba berubah. Ya. Ia memasuki dan tinggal di Damsyik justru sebagai orang buta. Selama 3 hari dia nggak bisa makan, dia nggak minum. Mungkin karena antara takut, menyesal, atau dia merenungkan perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dia datang dengan gagah perkasa, dengan kesombongan, tetapi masuk kota itu dengan tertunduk dan dengan perenungan yang luar biasa. Dia datang dengan kekuasaan untuk menganiaya pengikut Yesus, namun dia masuk ke Damsyik sebagai orang yang tunduk kepada Yesus. Nah, teman-temannya juga mendengar suara yang berbicara kepada Saulus. Itu disebut dengan suara yang berkonotasi teofani. Theo itu Allah, jadi suara Allah, mendengar. Walaupun Saulus itu berangkat ke Damsyik dengan perencanaan yang luar biasa, dia ingin membunuh, menganiaya, menangkap pengikut Yesus, tetapi kemudian dia justru melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, apa yang bisa kita pelajari hari ini? Yang pertama, bahwa sebuah pertobatan memang harus diawali dengan pembalikan keadaan. Kita nggak bisa mengatakan bahwa saya sudah bertobat tapi tidak berubah sama sekali. Bertobat adalah sebuah pembalikan keadaan, pembalikan sikap hidup. Arogansi dan keyakinan Paulus bahwa dengan menangkap pengikut Yesus, bahwa menganiaya pengikut Yesus, maka saya sedang menyenangkan hati Tuhan, ternyata dibalik oleh Tuhan. Enggak begitu caranya menyenangkan hati Tuhan. Jadi yang tadinya lagi semangat lalu dibalik oleh Tuhan. Memang secara dramatis Saulus disadarkan bahwa apa yang dia lakukan ini justru penganiayaan terhadap Tuhan sendiri. Ini yang tidak disadari oleh Saulus. Dan cara Tuhan ini kan sangat luar biasa, spektakuler ya. Dia jatuh dari kuda lalu menjadi buta, 3 hari tidak makan. Ini sesuatu yang spektakuler. Kita tidak bisa mengatakan bahwa saya mau bertobat Tuhan, tapi caranya sama dong seperti Rasul Paulus gitu ya. Lagi naik motor lalu tiba-tiba jatuh dari motor lalu buta.
Kalau jatuhnya di depan rumah, kalau jatuhnya di pinggir, di tengah jalan, terus kelindes truk, lah kapan bertobatnya? Artinya tuh pertobatan itu tidak serta-merta harus spektakuler, harus yang hebat, harus yang luar biasa. Enggak. Pertobatan itu pada intinya adalah berbalik, ya, pembalikan keadaan. Jadi kalau kita bertobat nggak cuma niat, tetapi juga dalam kehidupan itu. Nah, seringkali untuk membuat seseorang bertobat, itu kadang-kadang Tuhan itu seperti orang minum kopi. Ya. Kalau kopinya panas, cukup ditiup-tiup, lalu dia menjadi dingin. Orang yang melakukan kesalahan diingetin, lalu dia sadar. Ditegur, dia sadar. Ya, itu bisa terjadi. Tapi ada juga supaya seseorang bertobat itu nggak bisa kayak ditiup-tiup. Ini seperti berhadapan dengan tembok. Tembok itu nggak akan hancur kalaupun ditiup. Yang diperlukan apa? Bulldozer. Hancurkan semuanya. Hancurkan. Dengan kekuatan penuh, tembok itu hancur. Inilah yang terjadi kepada Rasul Paulus. Dihancurkan semuanya. Martabat, kedudukan, kepercayaan, kekuasaannya hancur semua. Tuhan pakai bulldozer. Jangan sampai Tuhan pakai bulldozer dalam hidup kita karena semuanya bisa hancur. Karenanya yang pertama, pertobatan adalah sebuah sikap hidup yang dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari, berbalik dari keadaan kita yang salah. Kedua, ditunjukkan bahwa Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Ananias itu kan menolak, Tuhan ini orang jahat sekali, ngapain sih dipakai orang ini begini, Tuhan ini begini, waduh udah penjahat sekali, buat apa? Di hati manusia itu kita tuh nggak rela, ngapain sih Tuhan pakai yang jahat-jahat, yang baik aja banyak kok, kenapa harus pakai yang begini? Tetapi Tuhan bicara berbeda, Tuhan bilang enggak, saya mau pakai dia, karena dia akan menjadi alatku yang luar biasa ke seluruh dunia. Ya. Ketika kita dipanggil untuk melayani Tuhan, ada yang merasa tidak punya waktu, tidak mampu, atau Tuhan saya terlalu jahat ya, saya nggak cocok lah, udahlah nggak perlu lah, percuma. Ya, sama seperti Ananias yang meragukan Saulus. Tetapi kalau Tuhan sudah memilih, dia akan memilah, dia akan membilah, dia akan membersihkan. Maka setiap orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan, dia akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Ya, harus ada orang yang dipakai untuk melayani Tuhan. Sebab ketika kita diberikan kehidupan, maka hidup kita bertujuan agar kita dapat memuliakan Tuhan dengan hidup kita, melayani Tuhan dengan hidup kita. Itu tujuan Tuhan menciptakan kita, supaya kita memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Anak-anak remaja juga bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Ya, masalahnya mau atau tidak. Yang ketiga, dari pertobatan Paulus ini kita belajar bahwa keselamatan di dalam Yesus itu merupakan suatu anugerah dari Tuhan. Ketika tidak ada yang berani mendekati Saulus karena kekejamannya, kejahatannya, Allah yang bertindak. Nah, seperti Saulus, sebenarnya kita juga nggak layak di hadapan Tuhan. Ya, siapa yang layak? Siapa yang begitu hebat di hadapan Tuhan? Nggak ada. Tetapi, keselamatan itu hanya ada pada Kristus. Kalau kita mau menerima keselamatan, kalau kita mau mendapatkan keselamatan, maka kita perlu datang kepada Kristus untuk diselamatkan, untuk diperlengkapi, dan menerima sukacita yang kekal bersama-sama dengan Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersyukur dulu bahwa kita masih diberikan kehidupan dan kesempatan hidup. Ada saat di mana kita akan selesai dari kehidupan ini dan kita nggak bisa apa-apa lagi. Nah sekarang ketika kita masih diberikan hidup, mulailah untuk melayani Tuhan. Mulailah untuk memberikan diri, hidup kita untuk Tuhan. Yang terbaik dalam bidang kita masing-masing. Menjaga pergaulan dengan baik, menjaga sikap dengan baik, itu adalah yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Allah. Kalau Allah sudah memilih, maka dia akan pakai. Kalau kita menyediakan diri untuk dipakai oleh Tuhan, maka Allah akan melengkapi, Allah akan membersihkan, sebab keselamatan hanya ada pada Kristus. Sekarang kepada kita dipanggil
kita diajak untuk melihat karya Tuhan. Mungkin kita tidak mampu melihat apapun, tetapi Tuhan akan menunjukkan kepada kita bagaimana keselamatan itu diberikan bagi kita, bagaimana kemudian pelayanan itu bisa kita lakukan. Walaupun dalam kelemahan dan keterbatasan, Tuhan akan memampukan kita. Tuhan menolong kita senantiasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan bagi kami. Kami bersyukur untuk segala yang terbaik yang Tuhan berikan. Kami datang untuk bersyukur karena Tuhan yang memberkati kami. Inilah kami, inilah anak-anak-Mu di sekolah yang Tuhan bentuk bersama dengan guru-guru yang Tuhan pilih untuk memperlengkapi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya yang terus memberkati mereka, Tuhan yang menolong mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Kiranya kami dapat melihat damai sejahtera yang dari Kristus, kami semua diperlengkapi juga untuk melayani Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.